Saudara, Kabupaten Nias Selatan yang terkenal dengan pantai pasir putih dan lautnya yang biru menyimpan daya tarik bagi peselancar dunia. Dan tahun ini, Saudara, Nias Selatan kembali menjadi lokasi penyelenggaraan World Surf League Nias Pro yang berlangsung di Pantai Sorake. Tak hanya itu, ada pula atraksi kebudayaan Mania Molo Fest di Desa Hilisi Maetado. Terletak di Kabupaten Nias Selatan dengan pasir halus dan bersih, serta air laut biru jernih, menjadikan Pantai Sorake sebagai lokasi wisata andalan. Selain menikmati keindahan pantainya, wisatawan juga dapat berinteraksi dengan nelayan yang baru kembali dari laut dan pastinya atraksi peselancar. Lokasi yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia, Pantai Sorake menjadi surga kecil bagi peselancar dunia. Setiap deburan ombaknya bergemuruh, mengiringi decap kagum penikmat ombak. Memiliki karakter gulungan ombak yang konsisten menjadikannya masuk dalam spot selancar terbaik dunia. Masuk dalam kalender World Surf League, tahun ini pemerintah Kabupaten Nias Selatan kembali menggelar kompetisi selancar kelas dunia Nias Pro Level Qualifying Series 6000. Kompetisi Nias Pro menjadi sangat penting bagi peselancar untuk mengumpulkan poin menuju naik level ke Challenger Series. Resmi dibuka Bupati Nias Selatan, Sokiatulo Laia pada Sabtu sore kemarin, kejuaraan Nias Pro berlangsung dari 21 hingga 28 Juni yang diikuti 184 peselancar dari 12 negara. Sejumlah peselancar nasional juga ambil bagian dalam ajang Nias Pro 2025 ini, seperti Ketut Agus dan Imade Ariana yang tereliminasi pada babak 64 besar. Farun Tanjung dan Made Joy Satriawan yang berhasil maju ke babak 32 besar bersama atlet lokal Irawan Wow. Kategori perempuan ada Hana Suri Jabrik dan Kiajo Hiwer melaju ke babak 16 besar per tanggal 23 Juni. Menjadi agenda tahunan Pemkab Nias Selatan, Nias Pro disambut antusias warga dan wisatawan, baik domestik dan internasional. Sokiatulo Laia bilang, kompetisi ini bukan hanya ajang olahraga saja, tapi bagian dari pengembangan pariwisata Nias Selatan untuk menjadi sport tourism kelas dunia. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang memiliki berbagai potensi wisata terus berbenah untuk menjadi salah satu destinasi wisatawan internasional. Pihaknya berharap pemerintah pusat dapat semakin mendorong pelaksanaan kejuaraan internasional melalui promosi. Terus membenahi bagaimana daya tarik wisatawan, bagi wisatawan luar dan lokal, dan itu masih kita dalam tahap pembenahan. Masih belum sempurna lah, dan tugas pemerintah di situ akan membenahi terus-menerus. Ini kan udah ajang tadi 6 ya, ada yang sampai bilang 8 ya. Ini harapannya untuk pemerintah pusat seperti apa untuk bantuan dalam event? Kita harus berharap ke pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk memperhatikan secara khusus ya Kabupaten Nias Selatan dalam kegiatan surfing dalam hal ini Nias Pro. Arti kami berharap sebagai pemerintah daerah ada dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kualitas ombak Pantai Sorake, konsistensi penyelenggaraan, dukungan pemerintah hingga dampak ekonomi dan pariwisata, Nias Pro pun mendapat kenaikan level dari World Surf League. Membedakan dia itu adalah kalau tahun-tahun sebelumnya ini soal kualifikasinya. Kalau dulunya itu hanya kualifikasi seri 5.000, sekarang adalah kualifikasi 6.000 atau sekarang udah ditingkatkan daripada tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya Nias Pro 2025, pemerintah Kabupaten Nias Selatan juga menggelar Mania Molo Fest 2025 di Desa Hilisa Maetano, Kecamatan Mania Molo. Event yang berlangsung sejak 15 Juni 2025 masuk dalam Karisma Event Nusantara. Merupakan pagelaran budaya, festival ini mengusung tema Budaya Kita Warisan Leluhur, menampilkan berbagai tradisi seperti Famadata Harimau, tari perang, dan berbagai perlombaan. Tarian tradisional paling ikonik dari Pulau Nias, tari perang atau Fatele, menjadi pertunjukan yang paling dinanti. Setiap teriakan, hentakan kaki mencerminkan keberanian, mewariskan identitas keberanian melalui tarian. Pagelaran budaya ini tidak hanya menghidupkan kembali tradisi, namun juga mengajak generasi muda untuk mencintai dan menjaga tradisi. Festival ini menjadi ruang tumbuh bagi ekonomi lokal. Puluhan UMKM turut serta memeriahkan acara dengan menawarkan berbagai kerajinan dan jajanan.
Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nias Selatan, Anggraini Daci mengatakan, dalam festival ini ada proyek yang dinamakan Suara yang Pulang, yakni rekaman-rekaman suara tahun 1930 yang sebelumnya disimpan museum di Amsterdam, dibawa pulang ke Pulau Nias. Di antaranya rekaman, hoho, nyanyian tentang kearifan masyarakat suku Nias. Yang pertama tentu saja tujuannya untuk melestarikan warisan budaya, karena memang diakui atau tidak dalam perkembangan saat ini generasi muda seringkali sudah hampir melupakan warisan budayanya. Dengan festival ini diharapkan warisan budaya yang sudah hampir punah ini dapat kita hidupkan kembali, dapat dilestarikan, dan seluruh generasi muda juga semakin mencintai budayanya. Nah, tentu selain tujuan utama itu, dengan penyelenggaraan event ini kita berharap dengan kunjungan dari setiap pengunjung, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara, ini dapat meningkatkan perputaran ekonomi di desa ini. Nias Pro, Mania Molo Fest, kolaborasi tradisi dan olahraga bertaraf internasional, gelombang prestasi dari Pantau Sorake hingga pesona budaya. Nias Utara mempertegas posisinya dalam peta pariwisata dunia. Roganda Malau, Kompas TV, Nias, Sumatera Utara.